Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam daripada Borneo. Ya, salam daripada 3M Auto Workshop, Alam Mesra dan Tuaran. Penggambaran hari ini dibuat di Alam Mesra, tapi kereta ini sebenarnya jobnya di Tuaran. Tapi semua overhaul dekat Alam Mesra. Jadi seperti biasa, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian di mana part 2 dan boleh dikatakan part 2 ini agak lain daripada yang lain untuk Exia second generation, di mana dia menggunakan VVT. Sebab Exia ada dua sahaja. Untuk generasi pertama dia tiada VVT, generasi kedua dia ada VVT ya. Oke, jadi untuk kereta ini dipanggil sebagai Exia style. Mungkin dia sebab ada skating sini, skatingnya pun kami letak sudah sini pin di dalam nih supaya dia tidak terbuka. Ini kereta macam pernah insiden, tidak tahulah sebab ada gam-gam di dalam nih. So kita cerita hari ini ialah apa masalah kereta ini dia datang. Pada mula-mulanya kereta ini datang sebenarnya masalah bunyi bising enjin dan gearboxnya itu sebenarnya the second problem. Tapi dia bikin juga dia punya enjin, dia punya enjin yang masalah pertama lah ya, sebelum cerita pasal gearbox, cerita enjinnya bising. Dan bising itu sebenarnya masalah di sini. Mungkin kameramen kita tengok di sini sekejap. Ya, ini kita tengok yang masa pertama dia datang sebenarnya bisingnya di sini. Nih, coba kameramen sekejap saya tutup dulu. Oke, dia punya masalah di sini. Joy. Boleh tak tutup nih nanti di sini, kameramen Oke, dia bunyi bising. Sekejap saya ulang balik. Ada bunyi bising. Itu bunyinya lah. Oke, itu masalah pada nih, settle sudahlah. Yaitu masalah water pump ya, yang ini. Dia bising. Ini masa mula-mula dia datang lah, bunyi bearing nih. Dia ada bunyi. Nah, ini jam pun Nah, jam. Ini kita sudah buat ada videonya lah. Ini Exia yang sama. Tapi ya ini bising boleh dengar dengar itu dia punya bising tuh. Dan yang kedua, dia punya ini hangus sudah, memang daripada beli kali tidak pernah tukar nih. Tuh dia pecah-pecah sudah. Dia punya pecah. Tapi ini settle sudah. So dapat satu untuk gearbox pula ini masalahnya gear reverse tidak ada. Jadi gear reverse dapat satu kita ceritakan apa puncanya, dan mungkin kameramen boleh ke sini kita tengok dapat satu dia. Tuh kameramen boleh tengok ya. Part 1 sekejap kasih hold dulu Mira. Oke, ini part 1 dia. Kalau kita nampak, ada iklan lah. Sekejap Oke, ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Indonesia, salam dari itu Exia BBT R0 di shifting problem, walaupun kelas and piston reverse oke. Dia punya tajuk Exia BBT R0 di shifting problem, walaupun clutch piston and reverse masih oke. Cawangan kedua 3M Auto Workshop Tuaran. Jadi ini part 1 lah. Kita nampak part 1. Seat tidak koyak, tapi setel kita akan ganti lah. Tengok nih. Oke, kita nampak minyaknya yang bakinya. Ini nampak, kameramen boleh tengok sini. Ini minyak dia. Ini. Minyak dia bukan sudah dia tahu warna apa sudah ini? Ya, minyak dia. Memang orang ini tidak jaga minyak menyebabkan kesan sampingannya sangat besar ini kereta. Di mana kereta ini sepatutnya tidak payah ganti, terpaksa diganti menyebabkan minyak terlampau hitam. Itu yang pertama, filternya hitam. Yang keduanya crankcase-nya dan juga magnetnya kita nampak hitam. Dan yang kedua kita tengok bagian putih-putih itu sebenarnya ada kebocoran di bagian ini lagi. Bagian oil cooler. Yang ini air masuk, air keluar. Ini minyak masuk, minyak keluar. Jadi kedua-dua ini penting. Jadi bila oil cooler bocor, dia akan bercampur dengan air, akan terhasil macam tadi lah. Putih-putih itu dia ada nampak putih-putih awal. Jadi kita akan ganti oil coolernya. Ini oil cooler. Ya. Yang kedua. Oke, sekarang ini kita tengok di part 1 yang masa mula-mula dia datang sini. Kalau kita nampak dia punya masalah ini kereta ini, kita tengok reverse tak boleh. Ini masih sebelum overhaul lah. Oke. Sekarang kita mau termasuk reverse lah. Ini masa reverse. Kalau reverse ni dia susah, dia mau bergerak, ada bergerak pun sedikit. Jadi mesti mau main PGR lah, begitulah dia bilang tadi lah. Jadi kita tes ini PGR, lepas brake, CRS. Dia tidak mau dulu, dia reverse.
Oke. Terus itu seksi PGN balik, si ngejut pergi reverse, terus seksi lepas. Nah, udah gini lah bos. Tidak bergerak. Ada tersangkut, saya tekan minyak lagi, dia tidak mau gerak lah. Oke, jadi masalahnya airnya kosong dan masa saya tes ini kereta shifting bermasalah dan dia punya full code yang keluar. Kalau kita nampak full code dia yang keluar nih lah. Kameramen boleh ke sini. Kita nampak full code dia. Ada satu full code yang berkaitan dengan tuh bagian gearbox ya, yaitu turbine speed sensor malfunction. Konon-kononnya input sensor lah. Kalau ini sebagai turbine speed tuh malfunction. Oke. Jadi sekarang kereta ini kita sudah ceritakan di part 1. Di mana apakah punca-punca kenapa dia tidak boleh reverse dan kenapa shifting. Shifting selalu masalah bila body valve masalah ataupun berlakunya kebocoran di bagian o-ring tadi. Jadi sekarang ini di part 1 sudah kita cerita puncanya, di part 2 ini kita revise sedikit dan kita perlu jelaskan kenapa oil cooler sangat penting dalam sistem kendaraan. Oil cooler engine lain, oil cooler gearbox lain, oil cooler angin pun lain untuk turbo. Kalau turbo disebut intercooler. Cooler juga tuh, intercooler untuk turbo. Kalau minyak enjin disebut oil cooler untuk minyak hitam. Oil cooler bagi mereka yang ada turbo. Kereta tidak ada turbo tidak ada oil cooler. Macam Exora CFE. Yang ketiga disebut ATF cooler ataupun CBT cooler. Dan ATF cooler dan CBT cooler dia ada dua pilihan. Satu yang menggunakan air, satu yang menggunakan angin. Kalau yang menggunakan angin contohnya ATF cooler ataupun CBT cooler ialah contohnya Preve, Saga FLX. Saga FLS, Saga Iris, Persona NFE, Exora CFE, semua menggunakan angin. Tetapi untuk Pro 2 dia menggunakan air. So oil coolernya tuh duduk di mana? Ada duduk di sana. Jadi hari ini kita akan terangkan 3 step. Satu, kenapa reverse tidak mau jalan, sudah kita terangkan part 1 dan synchronizing pada part 2 ini ialah oil cooler. Sebab dipahamkan orangnya ini mungkin tidak berapa paham kepentingan oil cooler barangkali. Ya, pasal oil cooler ini dia datang kalau tengok di part 1, mungkin kameramen boleh ke sini tengok part 1 sudah ada putih-putih ya. Coba kita tengok di sini oil coolernya di part 1 kita tengok ya. Kita ganti oil coolernya ini oil cooler. Ini oil cooler. Ya. Yang kedua kita akan tengok apa lagi. Kita tengok sini kenapa kita cakap nasib juga ni kereta tidak pecah dia punya gearbox sebab kenapa bila dia bergesel air saja. Ini jadi nih putih-putih nampak tuh. Kamera boleh nampak dan kamera macam ada putih keputihan. Itu adalah campuran air awalan. Kesan sampingannya sangat besar di kereta. Jadi saya harap owner ini tengok part 1 lah senang. Tengok. Oke, saya rasa minyak dia tidak jaga nih dan oil cooler bocor. Nih. Oke, jadi sekarang itu saja untuk ini kita ke depan. Adakah kereta ini selesai? Dan kita tengok apa yang kita ganti, mungkin ownernya mudah-mudahan dia nampak lah. Dan kenapa kita perlu ganti oil cooler itu di part 2 nanti saya terangkan. Sekarang part 1 sudah kita terangkan apa punca tidak boleh reverse. Yang kedua, apakah part 2 ini berjaya ke tidak? Pertukaran gear oke ke tidak? Ataupun apa istilahnya orang bilang reverse oke ke tidak? Itu persoalan dia. Jadi adakah part 2 ini menceritakan penyelesaian. Part 1 punca masalah tidak boleh reverse dan shifting. Dan syukur alhamdulillah kereta ini nasib body valve tidak tukar ya, kita servis saja. Kalau tukar mengkali menangis juga lah. Pasal dia punya oil pump pun problem ni kereta. Banyak-banyak Exia kita buat, ini satu-satunya Exia. Exia kita banyak buat, Beza kita ada buat. Ini satu-satunya kereta oil pumpnya masalah. Bukan masalah tidak boleh sedut, masalah geseran di bagian housing dia. Mana boleh ganti kepalanya saja kadang-kadang. Kita kena ganti, kalau boleh kita ganti satu set, direct drum dengan oil pump. Sebab kalau kita ganti direct drum saja, dia akan makan balik kalau oil pump tidak diganti. Jadi sekarang kita akan cerita dulu step by step untuk revise saja. Part 1 sudah diterangkan. Kameramen sini tengok. Oke, reverse clutch tuh yang ini dua. Ini dua reverse clutch. Dia duduk di mana? Dia duduk di sini. Saya kasih paham dulu reverse clutch. Sebab ada orang tanya, tidak bolehkah diganti gear reverse saja? Bos, mau ketawa kah mau senyum ini? Gear reverse dia bukan macam manual. Gear manual kita boleh ganti gigi reverse saja. Aku pun lucu juga dengar ayat-ayat begini. Oke, saya kasih paham cara kerja reverse nih dulu. Oke, sekarang ini kelas reverse pun sudah haus, betul? Ya, saya tidak tahu lain kali study lah kan supaya kita senang kasih paham. Tapi kalau kosong susah juga. Oke, ini gear reverse. Oke, dia masuk sini. Alright, dia masuk sini.
Oke, untuk dia gerak-gerak ini dia perlukan piston nih. Nih mangkok dia, mangkok reverse nih, nampak? Nih dia perlu gerakkan pakai mangkok nih. Mangkok nih. Mangkok ini bergerak pula menggunakan tekanan minyak daripada direct lubang nih. Nampak nih makan nih. Ini adalah forward. Direct drum tuh yang ini reverse nih, nampak nih makan nih. Dia makan. Dia makan di siring, itu shifting tidak bagus boleh jadi direct drum pun calar nih forward. Ini pastikan paham ya, forward. Forward punya kelas yang ini. Forward kelas duduk sini. Duduk dalam sini. Dia duduk sini. Oke, reverse di sini. Yang ini tadi dua nih. Tapi nak gerakkan ini barang, dia perlukan tekanan minyak. Nak gerakkan tekanan minyak untuk tolak yang ini, dia perlukan direct drum. Jadi dia duduk ini macam. Dia duduk ini macam. Dia tolak di sini. Nih, reverse. Macam mana dia mau tolak kalau dia berlaku hakisan di sini? Ini pun ini shifting masalah. Ini hakisan pun terjadi. Kenapa? Kalau kita tengok yang seterusnya, dia punya piston seal. Untuk reverse tiada yang koyak, cuma dia keras sedikit. So tidak berlakunya pressure leak. Sebab reverse boleh tidak terjadi banyak sebab. Satu ini koyak, yaitu piston reverse. Yang kedua kelas reverse habis. Mana kelas reverse tadi 2 keping. Ini reverse-nya 2 keping saja. Sebab itu kalau auto jangan suka main gear reverse. Saya dia 2 keping saya kelasnya. Di sini duduk. Oke? Itu kalau ini habis pun tidak boleh reverse juga. Itu ketiga dia tidak boleh reverse bila makan ini mangkok ini. Nih mangkok ini yang untuk tekan turun naik ini. Makan ini reverse punya mangkok. Tapi mangkok reverse ini pula dapat kuasa tekanan daripada forward drum yang lubang sini bawah. Coba kameramen sini. Nampak nih. Nih nampak nih. Lubang nih. Dia duduk begini kan. Dia duduk begini. Kan. Dia tolak ini barang begini. Oke, dia tidak tolak, dia perlu ada lubang di sini. Lubang ini lepas itu akan tekan yang ini. Dan maka salahnya nih. Dalam kita kasih bill nih, kita tukar satu set nih. Forward drum dengan reverse drum. Ini sekali satu set nih. Dalam forward drum dia ada 2 lubang. Seperti mana saya jelaskan tadi nih. Nih, lubang nih. Lubang nih, reverse, forward. Tengok. Jadi masalahnya sekarang, ini calar. Bila calar berlaku pressure leak. Nampak nih calarnya? Calar kan? Calar nih, nampak? Calar kan? Tapi yang kasih calar nih kita mesti mau tahu cari puncanya kenapa dia calar. Yaitu daripada oil pump. Ini adalah oil pump. Oil pump ini tajam. Jadi andai kata kita ganti direct drum saja, oil pump nih, kita tidak gantikan dia duduk begini. Saya kasih tengok kameramen, dia duduk ini macam. Oke, ini barang berpusing. Bila dia berpusing, minyak dihantar ke lubang daripada sini. Lubang sini dihantar ke lubang sini. Nampak lubang nih? Lubang nih. Nampak lubang nih dihantar ke lubang direct drum. Jadi direct drum ini dia ada forward and reverse. Jadi mana boleh ganti reverse saja. Boleh dipotong 2 kali ini. Dia mesti ganti satu set. Kelasnya pun ganti namanya overhaul. Dan oil pump ini jarang terjadi. Kalau kita nampak ini tajam. Ini betul-betul tajam nih nah. Betul-betul macam pisau nih. Jadi kalau saya tidak ganti yang ini, direct drum yang saya ganti baru itu dia akan pasti dia makan balik. Dia akan jadi balik seperti yang sekarang. Jadi makanya itu kenapa oil pump ini kita ganti. Kita tidak mau direct drum yang baru tuh dia makan lagi. Sebabkan berlaku haus nih, nampak tajam nih. Kita tidak boleh pegang. Kalau saya pegang boleh luka tangan saya nih, tajam nih. Coba hold dulu sekejap. Oke, jadi sekarang ini kalau kita tangkap ini oil pump dia rusak tapi giginya yang rusak. Housingnya sih oke, kita tengok housing dia. Nih nampak nih, boleh dipegang Di siring-siringnya boleh kita pegang. Yang ini tidak boleh saya pegang, nanti tangan saya berdarah. Ini tajam nih. Yang tajam ini disebabkan oleh minyak dia tidak jaga nih, nampak. Tajam. Nampak nih. Kita tengok. Wih, takut saya. Tajam lah, tidak payahlah saya takut pegang. Nah nih, tajam nih. Nih. Mana boleh pegang gini ya, sakit tangan. Yang ini oil pump nih, ini yang bagus punya. Kita pegang, kita gosok tangan kita tiada. Dia tidak. Jadi kalau saya tidak ganti ini tajam dia ini kita tidak ganti, apa jadi dengan yang direct drum yang rusak nih? Dia akan makan balik. Dia akan makan balik nih. Nah, dia akan begini. Dia akan makan balik. Bila dia makan balik, sia-sialah kita ganti baru sebab punca masalah calar di sini. Punca calar di sini bila sebab pipe o-ring rusak dengan minyak tidak tukar. Jadi dia akan makan nih haus nih barang. Jadi bila minyak tidak tukar, hilang daya lincir, dia akan jadi tajam. Bila jadi tajam, dia akan rusakkan yang ini. Punca asalnya adalah minyak tidak tukar ikut kilometer. Tengok di part 1 ya. Jadi oil pump kena ganti. Ini kita tengok oil pumpnya nih hitam. Nah, nampak? Hitam-hitam. Ini minyak dia yang asal nih. Nah, oil pumpnya rusak. Jadi kita ganti untuk menyelamatkan direct drum. Sebab kalau kita tidak ganti yang ini, kita ganti ini sahaja, memang dia jalan. Tapi mungkin 1 bulan rusak balik. Sebab ini barang 24 jam bergeser, berpusing begini. Dia akan makan
Kawasan sini dia makan balik nih. Jadi kita tidak mau kita ganti oil pump ini, jarang kita ganti. Kecuali betul-betul darurat baru kita ganti. Oke, itu yang kita cerita pasal kereta-kereta ini apa yang kita buat. Oke, sekarang ini kita bahas direct drum dengan reverse drum pun kita ganti one set. Kita tidak asing bil. Satu kali nih datang. So kadang-kadang di sini rosak, di sini pun calar. Ini pun ada calar halus nih. Nampak nih calar nih. Ini minyak asalnya lah, hitam ya. Memang orang ini tidak jaga minyak ATF. Dia tidak servis. Oke, seterusnya kita akan tengok di bagian pistonnya. Kita tengok piston kita ganti. Gear 4-nya, piston semua kita ganti. Semua piston-piston dalam ini kita ganti. Piston nomor gear 4-nya kita ganti. Semua kita ganti ya. Kita ganti supaya tidak berlaku pressure leak. Oke, lepas itu ini dia punya orang bilang dia punya torque converter ini, dia punya drive shaft. Ini drive shaft oil seal kiri kanan. Ini torque converter. Ini o-ring semua kita ganti inilah. Ini leveler gear. Ya, ini kita dia punya filter kita ganti. Dan juga dia punya torque converter. Kita bawa engineering untuk ganti dia punya bahagian komponen dalam bagian torque converter. Oke, jadi o-ring semua kita gantilah. Jadi itu sedikit perkongsian. Jadi kita hold dulu sebab azan. Oke, assalamualaikum. Sekarang ini kita masuk ke part terakhir, part 3. Sebelum kita tes di kereta, adakah kereta ini oke ataupun tidak, oke kah tidak. Sekarang yang kita mau cerita, apakah kepentingan oil cooler ini. Oil cooler baru nih, saya baru beli, sebab ownernya macam nak mau tukar. Tapi saya bilang dengan dia, kalau kau nak mau tukar, ya warranty tidak adalah, sebab bila berlaku pencampuran air dengan gearbox, akan memastikan gearbox akan rosak balik. Sebab di part 1 saya sudah terangkan, ada keputihan sudah di kereta tuh. Sudahlah gelap, hitam, putih-putih lagi dia macam susu-susu. Coba tengok di part 1. Oke, ini baru, original. Kita belum ganti, so kita minta persetujuan customer dulu. Oil cooler ini duduk di mana? Sudah kameramen sini. Kameramen duduk sini, kereta engine tengah hidup. Sekarang kita tengok. Oke, oil cooler itu duduk sini. Nampak nih? Ini asal dia, kita belum ganti sebab aku dengar customernya macam nak mau ganti, menangis lah, ada warranty lah kalau bercampur air balik nih. Ini dia. Ini air. Tengok nih, air masuk, air keluar. Nampak nih? Nih. Tengok dia sini. Nih. Ini air keluar. Nampak? Air. Sekejap. Kameramen coba fokus sini. Nih. Nih. Air nih. Ada dua air. Air masuk dan air keluar. Coba kameramen tengok ya. Nih. Air masuk dan air keluar. Oke, kita tengok. Bila air masuk, dia mesti ada keluar. Ini minyak. Kameramen tengok minyak. Minyak dengan minyak. Ini minyak masuk, minyak keluar. Contoh. Oke, jadi bila ada masuk mesti ada keluarnya. Air pun sama, ada masuknya, ada keluarnya. Soalan sekarang, oil cooler ini berfungsi sebagai penyejuk pada gearbox ATF. Ini yang baru. Ini baru. Jadi di dalam ini ada oil cooler. Dalam ini ada minyak masuk, minyak keluar. Minyak masuk, minyak keluar. Jadi di dalam ini dia macam radiator kecil. Kecil radiator untuk sejukan khusus untuk radiator punya ATF, minyak. Jadi kalau dia tidak tukar, berlaku kebocoran air di sini, dia akan bercampur minyak ATF di dalam nih. Di dalam nih dia gegelung. Gegelung ini dia tidak boleh bercampur, dia boleh bersebelah saja. Tapi bila dia bersebelahan, dia akan jadi masalah ketika dia bocor. Itu kelemahan water cooler. Sebab sistem ATF ini dia kasih sejuk minyak gearbox menggunakan air. Ya, jadi bila dia menggunakan air, sudah sampai masanya sepatutnya sampai 100.000 paling maksimum. Selalunya 70.000 ganti. Kereta ini sudah 138.000. Coba kameramen masuk sana. Coba tengok kameramen masuk sini tengok. 129.000. Dia belum pernah ganti ATF. Di part 1 itu sudah dijelaskan ada kebocoran halus sudah. Tapi oleh karena dia tidak mau tukar dan kami tidak berani bagi warranty. Tapi alhamdulillah tadi hasil penerangan mungkin dia tidak paham, aku tidak tahulah, ataupun dia buat-buat tidak paham. Dan kita minta dia tukar juga. Kalau tidak warranty tidak akan ada sebab bila minyak gearbox itu bercampur dengan air, pasti gearbox itu akan rosak balik. Ini barang gearbox tidak ada masalah pun sepatutnya kena tukar. Tapi itulah yang susahnya bila customer ini saya punya peminat, bukan peminat saya direct dari YouTube. Ya, dia mungkin orang short kan. Jadi bila dia short ini dia tidak belajar. Dalam YouTube saya ada ajar satu-satu kepentingan oil cooler, kepentingan aircon, kepentingan engine banyak. Ada 500 video. Jadi tolonglah belajar sikit-sikit supaya ada knowledge. Supaya bila kita terangkan dapat cepat paham. Bukan kita mau suruh jadi mekanik, tapi sekurang-kurangnya tidak adalah unsur kata ini tipu saya nih, ini karena kan dia mau pau lagi saya. Tidak. Supaya bila kita ada ilmu, lagi mudah kita menerangkan.
Kalau orang nak menipu bengkel lain, itu bengkel lain, bukan saya. Yang pasti kita, harga bukan persoalan bagi kita di bengkel. Yang penting apa yang kau tukar itu, kalau boleh lah, kalau boleh kena kasih inform lah. Tapi masalah sekarang ini kereta terlampau banyak. Kadang-kadang kita bagi budget. Kalau kita tengok kereta semua nih gearbox, kita tengok nih, di sana lagi menunggu. Coba kameramen tengok sini. Tidak sempat kasihan. Ini pun gearbox. Itu sana pun X70 gearbox, XS pun gearbox, ini pun gearbox. Jadi kita punya net, kadang-kadang kita sudah bagi quotation asal, ya, untuk bagi dia punya range harga. Tapi kadang-kadang tak sempat juga kita kasih tahu semuanya. Tapi kita sudah bagi quotation awalan, yang asas sebab belum buka. Macam case oil pump ni kita tak tahu dia makan. Sebab selalunya kita overhaul gearbox, oil pump tak makan. Kita ganti direct drum dan juga komponen-komponen piston, o-ring, clutch steel, atau converter kita bikin engineering. Itu sahaja lumrah dia. Oke, Assalamualaikum. Tadi mau mati mic. Jadi sekarang kita sambung oil cooler. Yang oil cooler lama tuh kita pasang. Jadi kita akan pasang balik oil cooler baru. Sebenarnya bukan tunggu gearbox rosak. Sampai 80.000 ganti. Sebab kalau dia sudah campur di dalam, nauzubillahi min zalik. Kesan daripada gearbox ini syukur juga orang sampai 126.000 kata tadi. 126.000 baru rosak. Itu pun ada sudah keputih-putihan. Tapi alah, susah lah mau cakap, ownernya macam ada sedikit ini, jadi kita pun kena tanya dia lagi. Ya, kita kena tanya dia, oil cooler wajib ganti kalau mau warranty. Jadi mungkin dia tidak tahu lah, alam saya pun tidak mau bahas panjang. Kalau mau warranty kena ganti, sebab kalau tidak ganti ini nanti gearbox rosak balik. Sekarang dia rosak ini sebab minyak gearbox tidak ganti. Ikut kilometer sampai hitam, legam, dan juga ada sudah campuran air sedikit. Boleh rujuk di part 1. Jadi kita berbahas panjang lebar dengan ownernya, kasih paham fungsi oil cooler ni. Itu pun tak tahulah macam mana sebab dia bukan peminat saya ini, owner dia ni. Orang introduce. Sebab itu lagi suka saya yang orang betul-betul tengok channel saya sebab dia belajar. Bukan kita mau ambil kesempatan, kita mau kampak kau, kita mau claim kau, kita mau grinder kau untuk ambil untung, tidak. Kita mau kasih tahu jika kita tidak ganti, kisan jangka panjang dia pasti jadi balik gearbox. Nanti kamu salahkan lagi kami. Sebab itulah kita kasih tahu owner kena wajib ganti yang ini. Memanglah mahal soal oil pump rosak, itu biasa. Tapi jarang terjadi. Tapi kereta kau terjadi. Gara-gara minyak, ATF kamu tidak jaga. Boleh tengok di part 1, hitam. Orang lain tuh dia merun-merun saja, bukan merah betul. Kalau merah betul, oke lah. Orang lain dia merun saja. Merun tuh macam merah-merah gelap. Tapi kau punya hitam, tidak ada sudah merahnya, hitam terus. Jadi boleh tengok di part 1, puncak pada masalah ini semua sebenarnya minyak ATF tidak ganti dengan betul. Sampai direct drum makan itu oil pump, semua gara-gara minyak. Dan sekarang ini ada keputihan yang kita cadangkan ganti ini. Dan ownernya agak mengatakan, dia bilang kalau boleh tidak payah ganti. Mana boleh, mesti mau ganti. Sebab kalau dia bercampur balik, jadi lagi case balik. Sedangkan tidak ada air, kalau lambat tukar pun dia makan direct drum. Dia makan oil pump, dia makan clutch, dia makan piston. Itu tiada air. Kalau ada air, boleh haus segala-galanya. Front housing makan, oil pump makan, lagi banyak kosnya. Mungkin silap-silap differential pun makan, sebab tidak ada minyak, air semua di dalam. Sebab itulah mungkin planetary gear set makan, banyak lagi dalam komponen itu. Mungkin one way bearing rosak, sebabkan oleh air. Makanya kami berkeras mesti mau tukar ini untuk warranty. Jadi sebab itu saya buat ini video, saya harap kepada mereka yang datang bengkel saya, tolonglah dengar pesan saya dahulu, yaitu ikut cadangan bengkel yang kita disyorkan, tetapi dalam masa yang sama tolonglah tengok video-video saya untuk belajar. Kami tidak ada unsur mau tipu orang, kita cas benda yang kita tidak ganti. Isunya bengkel lain murah, sini murah, itu tidak boleh kita pertikaikan. Harga adalah subjektif, ikut bengkel masing-masing punya liability. Mungkin dia dapat sewa barangkali free kedainya, mungkin juga kedainya itu keluarganya semua pekerjanya, mungkin juga itu dia punya spare part murah dia dapat. Isu itu kita tidak akan persoalkan. Yang kita persoalkan sekarang benda ini mesti mau settle. Dia datang sakit, kita kasih keluar dia sembuh. Kecuali orang itu sedia maklum, dia tidak mau ganti, dia bilang biarlah yang penting boleh pakai, itu owner punya pilihan. Ada juga certain yang terjadi baru-baru ini, dia bilang biarlah itu bang dulu body bab, nanti ada budget lagi saya contoh. Jadi tapi ada yang tidak boleh dipilih. So kalau kau tidak pilih, sama juga bohong. Tidak boleh juga jalan tuh kereta. Itu kita kasih tahu awal-awal. Tapi kalau kita bilang ini shifting bang ada kasar sedikit, jadi mungkin ganti body bab. Kenapa saya bahas ini? Sebab ini antara kereta paling panjang perbahasannya dengan kerani saya, dengan saya punya pomen. Sampai macam seolah-olah kami ini ya mengklaim yang tidak betul. Ya, tidak boleh begitulah. Ya, jadi saya harap siapa yang datang bengkel saya, tolonglah tengok video-video saya, belajar sikit-sikit. Bagaimana fungsi oil cooler ini wajib diganti. Bukan kita mau pok lagi kamu punya duit, tidak. Ya, jadi saya harap jika ternampak video saya mohon maaf jika benda ini bilang orang terguriskan tiada lah niat saya begitu. Cuma saya mau perjelaskan sini, tolonglah study sikit-sikit pasal kereta.
supaya tidak ada unsur hasut-hasut dari luar, orang pengaruh cakap begini, orang jangan dengar cakap orang lain. You kaji sendiri, you tengok sendiri video bagaimana fungsi oil cooler tuh. Ada tak kaitan kalau dia bocor masalah pada gearbox? Pasti akan ada masalah. Boleh tanya persatuan Exia, kalau oil cooler ini bocor apa jadi? Kebanyakan orang buat eksternal lah, itulah pilihan. Yang penting oil cooler mesti mau jaga. Eksternal oil cooler ini banyak, ada yang guna air, ada yang guna angin. Macam ini guna air. Jadi kalau bocor akan bercampur minyak dengan air. Cuma kelebihannya ini air cepat sejuk. Banding dengan angin. Angin kena ada angin baru dia sejuk lah. Kalau tiada angin tidak akan sejuk. So itu perbahasan panjang sebab saya punya perbahasan ini panjang gara-gara ini saja. Ownernya tidak mau ganti. Jadi saya pun tidak paham kenapa dia tidak mau ganti. Mungkin dia tidak paham fungsi oil cooler ataupun tidak tahu. Jadi dia mau warranty tapi dia tidak mau ganti, ini kami tidak kasih warranty. Itu gearbox. Jadi saya minta maaf, minta ampun lah ya. Saya bukan mau merendahkan, saya pun tidak sebut namanya siapa, saya pun tidak kasih tidak nampak juga plate number kan. Tidak nampak juga plate number apa semua. Jadi tidak ada niat kita nih. Cuma saya punya harapan satu, sejak sebelum datang bengkel mana-mana yang kamu pilih, belajarlah tentang sikit-sikit pasal kereta itu supaya bila orang cerita dia tahu ini tipu kah tidak tipu. Ya, jadi harga tuh jangan pertikaikan sebab lain bengkel lain nih. Dia boleh compare pula harga lain. Jadi tidak boleh begitulah. Jadi apa yang paling penting adalah kita punya niat menyelesaikan masalah orang. Jadi mohon maaf lah jika harga itu kami terlampau mahal, itu tidak boleh dipertikaikan. Sebab itu kalau live bersama saya tidak pernah sentuh pasal harga. Bengkel lain murah ataupun bengkel lain mahal, saya tidak boleh sentuh pasal harga orang. Yang paling penting kau datang, kau kaji, kau yakin dia boleh buat, dan orang bilang ada quotation awalan, at least kau ada guideline lah. Insya Allah itu sudah cukup lah, memadai. Yang penting orang itu tidak menipu lah. Apa yang dia cas itu betul-betul dia tukar. Ya. Jadi itu daripada saya mohon maaf sekiranya Unun ternampak video ini tidak ada niat mau merendahkan. Saya pun tidak sebut nama plate number, saya pun tidak sebut nama orang. Saya cuma mau bagi tahu mention sini satu, belajarlah pasal kereta sedikit-sedikit. Supaya bila kita terangkan tuh sedikit sebanyak paham lah. Ya, jadi oil cooler ini sangat penting. Jadi baru tadi kerana saya dimaklumkan dia kata mau ganti juga sebab warranty. Memang itulah yang sepatutnya. Jadi cuma perlu bertekak lagi sedikit-sedikit itu saya malas. Jadi itulah perbezaan orang jadi peminat saya dengan orang yang short sahaja. Dia tidak belajar. Tapi kalau dia short nak cerewet, oke lah. Tapi kalau kita short, dia short begini, tapi dia tidak study, bila kita bagi harga begini, dia terkejut. Jadi itu mungkin dia rasa macam kita cuba untuk klaim dia banyak, tidak. Kami ganti ini pun sebab kepentingan oil cooler itu sangat penting. Ya oil pump ni kami pun caskau sebab oil pump ini orang bilang jarang terjadi, tapi oil pump ni kalau rosak tidak diganti lagi masalah besar. Jadi cuma saya minta maaf mungkin tidak inform gara-gara kesibukan, untuk oil pump saja lah tidak inform. Cuma quotation awal itu kita sudah bagi. Sebab terlampau banyak kereta, banyak yang kejar-kejar, jadi kadang-kadang kita terlepas pandang. Jadi saya minta maaf lah ya kepada owner yang ternampak video ini. Jadi sekarang dia baru setuju untuk ganti oil cooler ini. Itu pun panjang lebar kita terangkan. Oke, jadi sekarang kita mau tahu adakah kereta ini oke kah tidak. Kita ada warranty juga kereta ini. Kita akan tengok di dalam adakah kereta ini tidak boleh reverse. Dan kita akan drive, dan satu orang mungkin tengok reverse kah tidak. Saya akan reverse. Kereta ini masalah asalnya tidak boleh reverse, dan shifting tidak berapa bagus. Cuma kebaikannya kereta ini dia punya body bulb tidak ganti. Exia sini semua body bulb ganti. Yang ini kita tidak ganti body bulb. Kira syukurlah, kita jujur. Kalau kita jahat tadi, kau tanyalah mana-mana yang buat Exia nih, memang common problem selalunya memang body bulb kena ganti. Boleh tanya, jangan tanya saya saja ya. Boleh tanya, betulkah kalau Exia ini banyak masalah beza, body bulb masalah? Memang banyak. Tapi syukur orang ini tidak ada juga masalah body bulb. Tapi andai kata shifting masalah lagi, itu memang suspek body bulb. Tapi mudah-mudahan doalah, mudah-mudahan kereta ini tidak ada masalah body bulb. Setakat ini tidak ada. Kami tes pergi kokol pun oke. So sekarang kita akan tutup. Saya panjang lebar ini minta maaf sebab kita terpaksa bertekak dengan owner untuk kasih paham benda-benda nih. Ya, mungkin dia terlalu banyak sebe sana, sebe harga, jadi menyebabkan berlaku ketegangan di sini. Jadi harap-harap kalau bolehlah study dulu baru hantar bengkel. Study sikit-sikit lah, ya. Ya, saya pun minta maaf lah, ya. Kalau ada yang tidak inform barangkali kan. Oke, jadi kita akan tengok ini kereta oke kah tidak oke. Body bulb kita tidak ada ganti, sepatutnya ganti. Kami ada baru-baru ini ada 2 biji pun body bulb ganti. Ini saya tidak ganti sebab tidak rusak. Oil pump dia yang rusak. Jadi sabarlah ya. Jadi kita akan tengok kereta ini, kita akan reverse barangkali. Sekejap saya tulis di plate number dia. Takut dia jadi viral kan. Oke, kita sekarang reverse. Ya, jalan.
Oke, reverse. Maju. Oke ya. Oke, kameramen tengok sini, masuk sini. Oke, kita tengok reverse. So saya buka dulu dia punya ini. Kita akan masuk, kita tes. Sebenarnya kereta ini sudah dari kokol ya, kita sudah cek. Cuma bagian suspension dia ada masalah sedikit. Sekarang kita sudah jalan, tengok kameramen, tengok reverse mirror. Oke, kita tengok reverse sini. Ini reverse, gear position reverse. Kita perhatikan sini ya. Buka tahan reverse ya. Ini reverse, ini pun reverse. Oke, kita tengok reverse di luar, tengok kereta di luar saya reverse ya. Saya tidak tekan minyak ya. Hari itu kita tekan minyak, dia baru tidak jalan lagi. Sekarang kita tidak tekan minyak. Oke, sekarang kita tengok reverse, kita jalan ya. Bergerak ya. Ya, betul. Oke, tengok kaki saya maju dulu sekejap. Maju pun tidak ada sentap ya. Oke, sekarang saya reverse. Oke, sini reverse, saya lepas ya. Saya lepas kaki dia gerak, nampak? Oke, tidak perlu di rest. Kalau yang asalkan di rest pun tidak boleh. Kita tengok ya, kita hold dulu. Oke, kita tengok ini ya. Nih. Biar tidak jalan ya. Tidak jalan nih. Ini rest pun tidak jalan. Terus itu seksi PGN balik, lanjut pergi reverse, terus seksi lepas. Kayak gini loh bos. Ini macam ada tersangkut, saya tekan minyak lagi. Oke, jadi paham ha? Jadi sekarang ini kita di depan dulu. Terus itu saya PGN lagi balik. Oke, kita tengok. Reverse lagi balik, saya lepas. Oke, reverse kita tengok. Oke, reverse tengok ha? Oke, saya reverse, tengok kaki saya di bawah, boleh tengok sekali-sekala. Saya lepas ya. Saya lepas. Ya. Saya tidak tekan minyak, saya ini brake nih. Tengok ya. Saya tidak tekan minyak, dia jalan sendiri ya. Oke. Alright, kita turun sini. Ya, gini. Alright, reverse. Kita tidak tekan minyak, tengok kaki saya itu. Dia jalan sendiri itu. Tengok dari sana. Tengok dia jalan sendiri ya. Oke. So sekarang kita masuk di. Oke, sekarang boleh tengok di situ kita akan jalan. Kita tidak tekan minyak, tengok kaki. Kita tidak tekan minyak, dia jalan sendiri. Ya, kita jalan sendiri. Dia gini ya. So, kita tidak payah tekan minyak. Dia jalan. Jadi kita tengok shifting dia. Mungkin kameramen boleh kasih begini ya. Kasih nampak nih gear 1 begitu. Kita jalan ya. So, sebelum itu kita tengok nih, kita tengok dulu full code, adakah tidak full code dia. Oke, sekarang ini gear 1, kita tengok full code dulu. Oke, kita tengok sini, kita read data stream, oke. Ya. Jadi tengok sini, no full code ya. Tengok no full code, betul? Kita tengok di sini tiada full code. Kita tengok sini. Alright. Engine semua oke. Coba kameramen fokus sini, TCM oke. TCM-nya gearbox lah. Engine oke semua. Oke, sini pun tiada cek AT keluar. Coba kameramen. Oke, kita kadang-kadang kita mau tahu juga kan, ada full code ketika lepas overhaul, nanti ada terkacat atau keluar benda-benda lain. Oke, jadi kita sekarang kita akan masuk TCM, kameramen tekan perkataan TCM. Oke. Itu kita tengok bagian read data stream. Oke, manual select. Tengok perkataan gear position. Gear position ini. Gear position, tuh ada gear position. Kita tengok pertukaran gear oke kah tidak oke. Ya. Oke, lepas tu temperature. Tengok temperature-nya oke kah tidak. Oke, lepas tu tengok lagi bahagian RPM ya. RPM tu turbine revolution speed, itu pun boleh. Oke. Sekarang kita tengok, kita akan jalan. So oke, tekan oke. Alright, kita tengok sekarang first gear dalam keadaan RPM seperti ini, first gear. Dan sekarang default dalam keadaan kelajuan sekarang di lebih kurang 5 km. So kita akan tengok pertukaran gear oke kah tidak. Ini tanah rata sebenarnya, kita sudah tes di bukit.
Temperature kepanasannya 982, tidak boleh lebih daripada 120 untuk AT ya. Kalau CVT tidak boleh lebih 100 ataupun 110. Oke, sekarang kita jalan, tengok pertukaran gear oke kah tidak. Smooth kah tidak. Itu yang penting tuh. Kadang-kadang lepas gearbox, reverse selesai, lain lagi masalah keluar. Pasal kita sudah kacau. Oke, sekarang ini kita gear 2. Alright. Kita pasang dulu safety belt sebab bunyi-bunyi. Oke. Baik, kita hold dulu. Alright, jadi sekarang kita tengah di jalan raya. Sebenarnya benda ini sudah diuji di Kokol lah. Kokol ini merupakan bukit tertinggi di kota Kinabalu dan macam Keningau lebih kurang lah, hampir-hampir lah. Oke, sekarang kita laju. Gear 2. Kita tengok dia punya shifting oke 3. Sampai dia gear 4 kan. Tengok tuh gear 4 tuh. Coba 4. Ya, gear 4. Mana tadi gear 3 aja hilang gear 4-nya. Kita laju dulu. Kita tengok gear 4. Oke. Dia sampai gear 4 jalan, ada gear 5-nya nih Exia, belum dicipta lagi. Ya. Oke, jadi sekarang ini kita akan berhenti, adakah dia terus turun gear 1? Oke, sekarang kita berhenti, gear 1 kah tidak? Laju kah tidak? Laju. Itu yang penting. Sebab dia berlaku shifting ini, sebab berlaku gangguan di bagian direct drum dan juga gangguan di bagian seal yang calar tuh. Jadi sekarang kita akan tes kereta ini. Kereta ini sebenarnya sudah diuji, cuma kita uji lagi penggambaran tanah rata. Kalau naik bukit sudah oke. Insyaallah tanah rata lagi oke. Oke, sekarang kita tekan emergency. Sekarang kedudukan first gear. Tengok sekeliling kita berhenti. Kilometer pun berhenti ya. Jadi kameramen boleh tengok kilometernya di sini, nggak nampak kah? Di sini kilometer. Situ tidak boleh nampak kilometer, RPM saja. Kilometer sini. Jadi kita akan laju. Sambil itu kita akan tengok dia punya pertukaran gear. Oke. Kita bukan mau kasih rosak nih kereta, kita mau try kasih laju dia. Oke, sekarang kita try ya. Oke, cuma kereta ini dia ada eco, jadi ala responsifnya lambat sedikit. Atau ala kereta jimat minyak nih, sudah diprogram otaknya. Oke, kita tengok oke ke tidak. Mudah-mudahan oke insyaallah. Oke, sekarang kita gear berapa? Oke, gear 4 100 tengok kilometer. Kita sempat 100 kita tengok. Jadi kereta ini sebenarnya sudah diuji di Kokol. Biasanya kalau kita sudah diuji di Kokol nih, kalau dia berjaya di Kokol, di tanah rata lagi berjaya lah. Dan kita tengok temperaturenya dia masih 85. Dia tidak boleh lebih 120. Maknanya sistem ATF itu masih boleh lagi, cuma dia sudah tua, ada kebocoran lah ya, ada kebocoran, kita tidak mau jangka panjang. Alright, tadi kita sampai di Kokol sudahkah? Oke, sekarang ini kita sudah tes, jadi kita akan tes lagi satu kali jalan lurus. Ini gear 1 ya, gear 2 masuk. Oke, kita akan laju lagi. Sekarang ini oke, kita laju. Oke, kita tengok arah-arah injinnya ini minyak hitam pun dia servis lah ya. Ini kayaknya kereta nih. Oke, kita dengan sistem. Oke. Sekarang kita tengok pertukaran gear 4 ke tidak. Ini minyak injin pun kena tukar nih, berat sedikit. Oke, gear 4 cantik. Oke, kita akan berhenti. Adakah dia terus jatuh gear 1? Laju dengan cepat. Oke, bila dia laju begini, maknanya responsifnya bagus. Jadi sekarang ini kita akan try lagi satu kali. Ya. Untuk makluman lah, untuk kereta yang untuk kereta yang macam Eco, yang ada Eco nih, coba Eco nih yang macam warna hijau tuh lah, keluar Eco. Macam ni, coba saya masih mati dulu. Oke, Eco nih yang maksudnya ini. Kalau yang ada Eco memang dia ada responsifnya lambat sedikit lah. Contohnya ini, kita tengok ada Eco kan. Kita tengok tuh. Tuh ada Eco tuh, nampak? Ya, dia ada lambat sedikit, itu biasa, mana-mana Exia memang begitu. Tapi janganlah terlalu lambat. Oke, kita saja. Kita masuk balik Exia kata dia. Exia dengan biasa sama aja ya. Jadi tekan, masuk, tengah on kan tuh. Oke, masuk Pro 2 Malaysia. Kita tengok balik, kita kasih off tadi kan. Oke. Kita tengok, jangan kasih miring ya, kasih lurus dia. Oke, Exia. 1K ADI, 80. Tengok report dia satu kali lagi. Oke, berapa menit sudah merah tadi campurnya? Macam panjang tadi itu. Oke, kita tengok sini. Alright, ini. Oke.
Engine semua gearbox okey. So kita tengok fokus pada gearbox. Kalau kita mau tengok dia punya data stream. So ini kereta kita tidak ganti body bulb. Mudah-mudahan dia okey lah. Setakat ni kami pakai dia okey. Ada berapa biji sih yang selamat body bulbnya sepanjang kami overhaul. Kebanyakan body bulb masalah. Gear position. Temperature kenapa perlu tahu. Okay, boleh juga ambil solenoid tu. So 1, 2, 3, 4 ni solenoid semua dalam ni. Yang dalam body bulb ni. Turbine speed, okey. Alright, kita akan jalan sekali lagi. Kita tengok. Kita masuk di. Okey, di tiada sentap lah. Terus masuk gear 1. Alright. Kita jalan Okey. Mudah-mudahan kereta ni okey lah insyaAllah ya. Body bulbnya yang kita risau ni. Siap ini satu-satunya kereta yang kita overhaul 2 minggu ni. Body bulb okey pula. Syukurlah. Tapi oil pumpnya dia kena tajam macam pisau. Jadi sekarang dia okey. Mira boleh tengok sini ya. Tidak boleh terlampau laju sebab ada roundabout ya. Okey. Okey, ini yang Honda BRB kan ni apa ni. Ya, jadi kita akan jalan. Tengok gearnya turun di mana. 3 dulu. Alright. Okey, dalam sistem gearbox yang paling penting kita tengok shifting pertukaran gear laju ke tidak. Lepas tu dia punya temperature minyak macam mana. Jadi kereta ni sudah diuji, nanti saya kasih tengok di kokol, mungkin boleh hold dulu nanti kita parking. Kita cari dulu yang kita. Okey, Assalamualaikum kita sekarang di ini gambar di kokol yang kita tes. Kameramen boleh tengok. Ya, tu. Ada kokol sekilas nampak ni kokol hill, kita tes kereta ni. Tapi setengah mati ni kereta, minyak enjinnya tidak tukar. Jadi ada berat sikit dia, bukan soal gearbox, tapi semua okey lah. Jadi sekarang kita tengok di bahagian sebelah kita sampai di atas semua okey semua. Temperature pun okey. 97 Kepanasan dia. Temperature kita sampai kokol. Ini di kokol sudah kita. So tengok lagi lain. Engine oil temperature 102.33. 102. Charging okey juga. Gear position sekarang tengah N. So sekarang ni kalau kita tengok semua berjalan insyaAllah dengan inilah. Okey boleh lah. Cuma masalah dia sekarang ada bunyi vibration sikit tu, nanti kesipit balik lah. Okey, ini di kokol lah. Kita sudah sampai di kokol dan saya rasa itu saja untuk hari ini. Mungkin di kokol kita sudah hujan masa penggambaran tu. Alhamdulillah kita sudah sampai di kokol dan oil temperature pun okey juga. Cuma ada sedikit berat disebabkan oleh bukan masalah gearbox, masalah enjin sikit pekat lah. Bukan dia tidak ni, dia okey juga semua smooth. Cuma ada sedikit berat lah disebabkan oleh ialah maklumlah 1.0, lepas tu ada eco, lepas tu naik bukit tinggi dan mungkin minyak enjin pun saya pun tidak disuruh tukar barangkali. Okay, kita pakai je lah minyak enjin dia. Jadi daripada saya itu saja, sekian. Mungkin ada yang terkasar bahasa ataupun termiss barangkali info-info ni, minta maaf saja. Sebab kita di sini niat kita tidak ada unsur-unsur mengambil kesempatan lah. Cuma kadang-kadang orang tak faham, itu yang kita kena fungsinya kasih paham. Tapi kalau tak pandai faham-faham saja, tak pandai paham juga, itulah wujudnya di video. Saya pernah kita bercakap balik-balik benda yang sama. Jadi bila ada video ini kita boleh kongsi dengan orang lain bahwa tidak semua penyakit ribos itu penyakitnya sama, obatnya sama. Ada orang ribos masalahnya direct drum sahaja. Ada orang ribos direct drum dengan piston ribos. Ada juga masalah bahagian one way bearing. Ada juga masalah pressure leak di bahagian piston. Jadi semua masalah. Ada juga masalah oil pump. Ada masalah berlaku di bahagian clutch ribos. So tidak sama semuanya. Tapi ending problem dia sama. Ribos pun tidak mau masuk. Direct drum makan pun tidak boleh jalan. Clutch pun tidak boleh jalan. Semua tidak boleh jalan. Disebabkan oleh masalah yang saya sebutkan awal-awal video tadi, termasuk yang saya cakap tadi. Jadi perlunya kita kena paham bahwa ribos ni dia bukan macam manual. Kalau dia tidak boleh ribos, boleh ganti ke gear ribos saja. Tak boleh. Dia kawin satu kali satu set. Berlaku kebocoran leak pun dia tidak boleh ribos. So itu kita kena paham. Sebab itulah saya menekankan kepada siapa-siapa pengguna-pengguna kenderaan, ambil masa 1 jam ke ya untuk belajar sikit-sikit lah tentang kereta. Supaya bila kita pergi bengkel kita tahu ni orang ni betul ke tidak dia cakap. Apakah yang dia cakap itu masuk akal ke tidak. Ya, supaya kita ada knowledge sedikit, at least kita mudah paham. Ya, supaya bila kita dipengaruhi oleh siapa-siapa kita boleh tahu yang cakap betul dengan cakap yang tidak betul. Ya, jadi itu saya daripada saya, insyaAllah. Apa yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Ya, agak panjang ini video, mohon maaf ya, sebab kita kena penerangan yang agak panjang.
Dan kita balik bengkel ini, kita akan ganti oil cooler baru. Owner baru setuju. Oke, itu saya sekian. Assalamualaikum. Thank you. Bye-bye.